Perhatikan teks berikut ini. Ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Jawablah pertanyaan berdasarkan teks berikut ini. Pertanyaan nomor 1. Lihat pertanyaannya, kemudian pilihan jawabannya. Di situ nomor 1 bertanya, paragraf 2 tells us about. Paragraf 2 menceritakan kepada kita tentang apa? Apakah A. Physical description of a cheetah, gambaran fisik daripada cheetah? Apakah B. The way how a cheetah hunts its prey, cara bagaimana cheetah memburu mangsanya? Apakah C. What makes a cheetah different from other animals? Apa yang membuat cheetah itu berbeda daripada hewan lainnya? Ataukah D. The reason why cheetah belongs to rare animals? Alasan kenapa cheetah termasuk ke dalam kelompok hewan yang langka? Jawabannya adalah A. Physical description of a cheetah, gambaran fisik daripada cheetah. Kenapa? Di pertanyaan menanyakan paragraf kedua menceritakan tentang apa? Jadi kita langsung fokus kepada paragraf kedua. Di situ tertulis, the cheetah has small head and ears, long and powerful legs. Cheetah memiliki kepala dan telinga yang kecil, dan juga kaki yang panjang dan kuat. Jadi ini menunjukkan ciri-ciri fisik. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 2. It is now rare and is one of the animals which is in danger of extinction. Sekarang hewan ini langka dan merupakan salah satu hewan yang berada dalam bahaya kepunahan. The information implies that. Informasi ini menyiratkan bahwasannya. Lihat pilihan jawabannya dari A sampai dengan D. Mana jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah B. People must prevent cheetahs from extinction due to irresponsible people's activities. Orang-orang harus mencegah cheetah dari kepunahan yang disebabkan karena aktivitas orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa jawabannya B? Kita lihat dalam pernyataan di soal. It is now rare. Sekarang hewan ini sudah langka dan merupakan salah satu hewan yang berada dalam bahaya kepunahan. Kalau hewannya sudah langka dan dalam bahaya kepunahan, maka ya harus kita mencegah dari kepunahan tersebut. Jadi jawabannya adalah B. Number 3. What is the purpose of writing the above text? Apa maksud atau tujuan dari penulisan teks di atas? Lihat pilihan jawabannya dari A sampai D. Berdasarkan teks, kita ketahui jawabannya adalah B. To describe cheetah in general, untuk mendeskripsikan atau menggambarkan cheetah secara umum. Kenapa demikian? Kita lihat di semua penjelasan dari masing-masing paragraf menjelaskan deskripsi atau gambaran daripada cheetah. Cheetah yang berlari cepat, bisa mencapai 100 km per jam. Kemudian bagaimana ciri-ciri fisik daripada cheetah. Kemudian bagaimana cara berburu cheetah. Itu semua dijelaskan dalam teks tentang gambaran daripada cheetah. Oke, kemudian perhatikan teks berikut ini. Teks ini untuk menjawab pertanyaan nomor 4, 5, dan 6. Number 4. What do you think will happen if gods or goddesses cannot mingle in the affairs of people in the earth at that time? Menurutmu apa yang akan terjadi jika dewa atau dewi tidak ikut campur terkait dengan urusan manusia di bumi pada saat itu? Ya, jawabannya adalah C. Raden Begawan will not die. Raden Begawan tidak akan mati. Kenapa jawabannya C? Kita lihat di paragraf pertama, kalimat pertama. Itu ada kalimat yang mengatakan the gods and the goddesses used to mingle in the affairs of mortals. Bahwasanya dewa dan dewi biasa ikut campur dengan urusan manusia. Kemudian di paragraf kedua ada
kalimat yang mengatakan itu di tengah. When Sang Prabu was searching, Raden Begawan saw him and soon realized it. Ketika Sang Prabu sedang mencari, Raden Begawan melihatnya dan segera sadar. Kemudian dia had been enchanted dari keterpesonaannya terhadap si peri jahat. Peri jahat di sini sama saja diartikan dengan dewi yang jatuh cinta kepada dia. Karena si peri jahat ini tidak bisa menerima ini semua, maka dia membunuh Raden Begawan. Jadi kalau si peri jahat ini tidak ikut campur, maka ya Raden Begawan tidak akan mati. Number 5. So a nice fairy took her to the Kahyangan. Paragraf 2. Jadi seorang peri baik membawa dia ke kahyangan. Nah, the word her in the sentence refers to, kata her di dalam kalimat itu yang took her, her-nya itu siapa? Lihat di paragraf kedua, di kalimat terakhir itu ada kalimat tersebut, so a nice fairy. Jadi seorang peri baik took her, membawa dia ke kahyangan. Nah, kalau mencari soal seperti ini, lihatlah kalimat sebelumnya. Di kalimat sebelumnya ada dikatakan when Princess Teja Nirmala heard this. Ketika Putri Teja Nirmala mendengar ini, she was very sad. Dia sangat sedih. So a nice fairy took her. Makanya peri yang baik membawa dia ke kahyangan. Jadi kata her ini merujuk kepada si Princess Nirmala. Number 6. Why did the wicked fairy use her magic to make Raden Begawan unconscious? Kenapa si peri jahat menggunakan kekuatan ajaibnya untuk membuat Raden Begawan tidak sadarkan diri? Jawabannya adalah C. She wanted Raden Begawan to forget about his wedding. Dia ingin Raden Begawan melupakan pernikahannya. Kenapa? Karena si peri jahat itu mencintai si Raden Begawan. Jawabannya ada di paragraf kedua. Berikutnya, perhatikan teks berikut ini untuk menjawab pertanyaan nomor 7 sampai dengan nomor 10. Nomor 7. What is the text about? Teks ini tentang apa? Kalau ada pertanyaan seperti ini, sama saja dengan mencari main idea atau ide pokok. Ide pokok adalah apa yang dibicarakan. Untuk mencarinya atau mencari jawabannya, biasanya berada di awal kalimat, di tengah atau di akhir. Tapi kebanyakanlah di awal kalimat. Lihat di teks ini yang begitu panjang. Ada kalimat the forest and peatland fires and smoke filled the worst in Indonesia history. Kebakaran hutan dan lahan gambut dan juga kabut asap tercatat sebagai yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Kalimat-kalimat setelahnya menjelaskan daripada kalimat ini. Misal di situ ada still dominated media headlines this week. Masih mendominasi headline daripada media minggu ini. Kemudian with thousands of hotspot dan lain sebagainya. Semuanya menjelaskan daripada kalimat ini. Jadi jawabannya adalah A. The forest fire and the effect in Indonesia. Kebakaran hutan dan efeknya di Indonesia. Nomor 8. What can we infer from the text? Apa yang bisa kita simpulkan daripada teks ini? Jawabannya adalah A. Many people suffered from serious illness because of the haze. Banyak orang menderita sakit yang serius karena kabut asap ini. Kenapa kita pilih jawabannya A? Karena yang A mewakili daripada semuanya. Banyak orang yang menderita sakit serius disebabkan oleh kabut asap ini. Tapi kalau yang lain tidak mewakili, contoh yang B, only children.
have been hospitalized. Hanya anak-anak saja yang masuk rumah sakit. Yang C, the main cause of haze in Riau came from the slashing and burning of forest areas. Penyebab utama daripada kabut asap di Riau itu disebabkan pemotongan dan pembakaran area hutan. Yang D, itu companies, perusahaan-perusahaan bisa mengubah hutan aktif dan lahan gambut itu menjadi perkebunan monoculture. Itu tidak mewakili. Yang dibicarakan dalam teks ini adalah tentang kabut asap yang menyebabkan banyak penyakit serius terhadap kebanyakan orang. Nomor 9. Companies can no longer convert active forest and deep pit or any pit area into monoculture plantations. Paragraph 2, line 4. The underlined word is closest in meaning to. Kalau menjawab pertanyaan seperti ini, langsung saja kepada pertanyaannya. The underlined word, kata yang bergaris bawah, underlined bergaris bawah, is closest in meaning. Kalau closest in meaning berarti artinya mendekati atau mencari sinonim atau juga persamaan kata. Convert artinya adalah merubah. Jadi jawaban yang benar adalah yaitu B, change. Berikutnya nomor 10. Langsung saja kepada pertanyaan. The bold typed word in the sentence refers to. Kata yang bercetak tebal dalam kalimat itu merujuk kepada apa? Di situ yang bercetak tebal adalah kata they. Untuk menjawab soal seperti ini, maka kita harus membaca kalimatnya secara utuh. Yang ada kata tersebut. Di situ kata they. Yang satu kalimat di situ ada kata apa? For that peat swamps in their natural state are resistant to fire because they are wet underground. Di situ ada kata peat swamps, rawa gambut in the natural state are resistant to fire. Walaupun kita tidak tahu artinya, kita bisa jawab yang menjadi subjeknya apa. Di situ yang menjadi subjek adalah kata peat swamps, yaitu rawa gambut. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya perhatikan kartu ucapan berikut ini. Ini untuk menjawab pertanyaan nomor 11 sampai dengan 13. Nomor 11. The card above is best given in. Kartu di atas itu biasanya atau terbaiknya diberikan dalam acara apa? Jawabannya adalah B, a graduation occasion, pada acara atau saat kelulusan. Kenapa? Kita lihat dalam kartu tersebut ada kata graduating. Congratulations on graduating. Selamat atas kelulusan. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 12. Why was the card written? Kenapa kartu itu ditulis? Atau kartu itu ditulis untuk tujuan apa? Jawabannya adalah B. To congratulate him on his success. Untuk mengucapkan selamat kepadanya atas kesuksesannya. Jadi kalau ada dalam kartu ucapan selamat, biasanya ada tulisan congratulation. Nah, tujuannya biasanya diawali dengan kata to congratulate, untuk mengucapkan selamat. Baru kata-kata setelahnya. Nomor 13. Kita lihat jenis pertanyaan seperti ini. Langsung saja apa yang ditanyakannya. Di situ yang ditanyakan, the underlined word is similar in meaning to. Kata yang bergaris bawah mempunyai similar, persamaan kata, ya. Dengan apa? Di situ yang bergaris bawah ada kata opportunities. Opportunities artinya adalah kesempatan. Maka persamaannya adalah A, yaitu change. Karena kalau yang lain tidak mungkin. Ambitions, ambisi, troubles, masalah, dreams, mimpi. Berikutnya perhatikan pesan berikut ini. Ini untuk menjawab pertanyaan nomor 14 sampai dengan 17.
Nomor 14. What is the writer's purpose in writing the message? Apa tujuan daripada penulis menulis pesan ini? Jawabannya adalah B. To invite all members of literature club to review a best-selling book. Untuk mengundang atau mengajak semua anggota daripada klub sastra untuk mereview buku terlaris. Kenapa jawabannya B? Kita lihat. Pesan itu pertama ditujukan kepada seluruh anggota klub sastra dari pemimpin klub sastra. Terus dalam isinya dikatakan, I would like to inform all members of literature club that on this Saturday we will hold a reviewing konspirasi alam semesta. Saya ingin menginformasikan kepada seluruh anggota daripada klub sastra bahwasanya pada hari Sabtu ini kita akan mengadakan review buku konspirasi alam semesta. I expect your participation. Saya mengharapkan partisipasi kalian semua pada acara ini. Itu berarti ketua atau pemimpin klub sastra mengundang atau mengajak semua anggota untuk mereview buku tersebut. Nomor 15. From the message above, we can infer that. Dari pesan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwasannya jawabannya adalah A. Firsa Besari is an author. Firsa Besari adalah pengarang daripada buku tersebut. Di mana jawabannya? Lihat saja di situ diisi daripada baris kedua. Itu ada tulisan review konspirasi alam semesta book by Firsa Besari. Ada kata by. Konspirasi alam semesta, buku konspirasi alam semesta yang ditulis by oleh Firsa Besari. Berarti Firsa Besari adalah pengarangnya daripada buku tersebut. Nomor 16. Langsung saja kepada pertanyaan. The underlined word refers to. Kata yang bergaris bawah merujuk kepada apa atau menggantikan kata apa? Di situ yang bergaris bawah adalah kata we. We artinya kami atau kita. Siapa kami atau kitanya? Jawabannya adalah B. The chairman, including the members of the literature club. Bahwasanya kitanya di situlah pemimpin atau ketua dan anggota daripada klub sastra tersebut. Karena apa? Ia mengundangnya ada ketuanya dan yang diundang adalah anggotanya. Jadi kitanya itu ya mereka ketua dan anggota daripada klub sastra tersebut. Nomor 17. What will the students probably do after reading the message? Apa yang mungkin siswa lakukan after reading the message setelah membaca pesan tersebut? They will, mereka akan apa? Jawabannya adalah A. Come to the book reviewing occasion. Tentu saja setelah mereka membaca pesan tersebut, mereka mungkin akan datang untuk mereview buku tersebut. Berikutnya perhatikan teks berikut. Ini untuk menjawab pertanyaan nomor 18 sampai dengan 21. Nomor 18. The writer's purpose in writing the text above is. Purpose, maksud atau tujuan daripada penulis dalam menulis teks di atas adalah untuk apa? Jawabannya adalah D. To describe Komodo dragon in general, untuk mendeskripsikan atau menggambarkan komodo secara umum. Kenapa jawabannya itu? Kita lihat saja. Semua penjelasan dalam teks itu dari awal sampai akhir mendeskripsikan komodo secara umum. Nomor 19. Komodo dragons are cannibals because. Komodo itu kanibal karena apa? Jawabannya adalah C. They prey on the young ones as well as old and sick dragons. Mereka memangsa yang termuda di antara mereka, sama halnya juga memangsa yang tua dan juga komodo yang sakit. Jawabannya ada pada paragraf terakhir di kalimat terakhir.
Nomor 20. Soal seperti ini langsung pada pertanyaan. The underlined word is equal in meaning to. Kata yang bergaris bawah equal, sama saja. In meaning to artinya mencari persamaan kata. Mainly yang bergaris bawah. Mainly itu kebanyakan. Maka persamaannya adalah mostly, yaitu yang A. Nomor 21. Langsung pertanyaan. From the underlined phrase, we can say. Dari frase yang bergaris bawah, we can say, kita bisa mengatakan that Komodo dragon belongs to bla 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 animal. Bahwasannya komodo ini termasuk dalam kelompok hewan apa? Di situ ada kata during the day, selama seharian. Selama seharian itu persamaannya sama saja dengan hewan diurnal, yaitu B. Berikutnya, perhatikan teks berikut ini. Ini untuk menjawab pertanyaan nomor 22 sampai dengan 26. Nomor 22. How did the donkey feel when he saw so many watermelons in the field? Apa yang keledai rasa ketika dia melihat begitu banyak semangka di ladang? Jawabannya adalah D. Overjoyed, sangat gembira. Kenapa kita simpulkan bahwasannya si keledai sangat gembira? Kita lihat dalam teks, kata kuncinya adalah watermelon atau semangka. Di paragraf pertama, bahwasannya si keledai ketika melihat begitu banyak semangka yang ada di ladang, dia dengan cerobohnya langsung memakan semuanya sampai habis, sampai dia kekenyangan tanpa tersisa satupun. Kemudian setelah itu dia mengatakan bahwasanya I feel like I want to sing a song. Saya merasa sangat suka dan saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 23. Langsung pertanyaan. The underlined word is closest in meaning to. Kata yang bergaris bawah closest in meaning mempunyai persamaan kata atau kata yang mendekati dengan recklessly, artinya dengan ceroboh. Maka persamaannya adalah yang D. Thoughtlessly, tanpa berpikir panjang. Nomor 24. What can we learn after we have read the story? Apa yang bisa kita pelajari setelah membaca cerita tersebut? Jawabannya adalah D. We have to think very carefully before doing or deciding something. Kita harus berpikir dengan cermat atau hati-hati sebelum kita melakukan atau memutuskan sesuatu. Kenapa? Dalam teks diceritakan bahwasannya saking gembiranya si keledai, dia menyanyi dengan keras. Padahal temannya si kelinci sudah memperingatkan, jangan menyanyi terlalu keras, nanti bisa membangunkan si petani. Akhirnya, karena mendengar nyanyiannya begitu keras, si petani bangun, kemudian menangkap si keledai tersebut dan mengikatnya di pagar. Beruntungnya, setelah petani pergi, si keledai itu dibebaskan oleh temannya, yaitu si kelinci. Dan dia menyadari akan kesalahannya. Jadi apa? Berpikirlah dahulu sebelum melakukan sesuatu. Nomor 25. Langsung lihat yang ditanyakan. The bold typed word. Kata yang bercetak tebal is similar in meaning to. Mempunyai persamaan kata dengan. Di situ yang bercetak tebal adalah kata released. Released artinya melepaskan. Persamaannya adalah yaitu B. Set free, melepaskan atau membuat bebas. Nomor 26. What is the purpose of writing the text? Apa maksud atau tujuan daripada penulisan teks tersebut? Jawabannya adalah D. To persuade people to appreciate fables. Untuk meyakinkan
atau membujuk atau menarik orang untuk mengapresiasi fabel tersebut. Fabel adalah cerita tentang binatang yang memiliki makna atau pelajaran. Berikutnya, perhatikan teks prosedur berikut ini. Ini untuk menjawab pertanyaan nomor 27 sampai dengan 30. Nomor 27. The text is written to. Teks ini ditulis untuk apa? Jawabannya adalah C. Tell about the way of how to make fried bananas. Untuk menceritakan tentang bagaimana cara membuat pisang goreng. Biasanya untuk menjawab pertanyaan seperti ini dalam teks bentuk prosedur itu ada kata how to. Ciri-cirinya adalah ada kata how to, bagaimana cara. Nomor 28. What should we do after we cut bananas into square small pieces? Jawabannya adalah D. Mix all flour, turmeric powder, salt, palm sugar, and water. Ini sangat mudah. Tinggal lihat saja dalam teks prosedur tersebut. Setelah kata first cut bananas di tahap yang pertama, in the square small pieces itu kata kuncinya. Setelahnya dilanjutkan saja nomor 2, yaitu mix all flour, turmeric powder, dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 29. The correct word to complete step 7 is. Kata yang tepat untuk melengkapi langkah yang ketujuh adalah, jawabannya adalah D. Finally. Kenapa? Untuk langkah terakhir, bentuk teks prosedur itu diakhiri dengan kata finally. Kalau diawali dengan kata first, kemudian ada next, after that, dan sebagainya. Kalau diakhiri dengan kata finally, yang berarti akhirnya. Nomor 30. Why do you think we use turmeric powder in making fried bananas? Menurutmu, kenapa kita menggunakan bubuk kunyit dalam membuat pisang goreng? Ini membutuhkan pemikiran secara rasio saja. Yang A, to make our fried bananas taste delicious. Untuk membuat pisang goreng kita terasa lezat atau nikmat. Yang B, untuk membuat pisang goreng kita mudah dimasak. Yang C, kita menggunakannya sebagai pengganti daripada garam. Yang D, kita menggunakannya karena ini murah. Itu tidak mungkin. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, untuk membuat pisang goreng kita terasa lezat. Karena bumbu kunyit itu bisa membuat lezat dan crispy daripada pisang goreng kita. Oke, mungkin itu saja latihan soal kita kali ini tentang persiapan menghadapi US, khususnya untuk siswa SMP kelas 9. Semoga bermanfaat dan juga semoga US bahasa Inggrisnya sukses. Good luck for you. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.